padatnya stadion dari Surajaya Lamongan dan kita saksikan Subangkit dengan Persela Lamongan. Ya, kita lihat di sini tim yang hampir sama diturunkan pada saat melawan Arema, namun masih minus dengan Taufik Kasrun dan Zulham Samrun. Kita lihat di sini Jimmy Suparno yang akan duetkan depan dengan Barkowi, satu komposisi yang terbaru, di mana memang Jimmy biasanya bermain sebagai pemain wing, namun memang kehilangan banyak pemain striker sehingga akhirnya Subangkit mengambil perubahan. Sementara ini Rahmat Darmawan dengan Persija Jakarta. Ya, inilah tim terbaik Persija. Kita lihat hampir seluruh pemain asing yang diturunkan. Memang poin 3 harga mati bagi tim Persija dan komposisi 4-4-2 menjadi andalan Coach RD, di mana BP dan juga Agu Kasmir sebagai pendobrak daerah pertahanan lawan. Kick off tampaknya akan dilakukan oleh Gustavo Lopez dan juga Ridwan Barkawi. Penjaga gawang senior Iko Mang Putra berada di bawah mistar dari tim Persela Lamongan. Lupa untuk memanjatkan doa terlebih dahulu dalam melakoni partai di lanjutan Jarum Indonesia Super League di malam hari ini. Ya, di pertandingan lainnya juga menjadi satu partai menentukan antara Semen Padang menghadapi Persiba Balikpapan dalam perebutan tempat kedua di klasemen Jarum Indonesia Super League. Wasit Najamuddin Aspiran bersiap-siap untuk memulai babak pertama dari Stadion Surajaya Lamongan. Dan inilah dia kick off babak pertama. Menuju kepada Greg Nokolo. Diamankan tadi oleh Karis Yulianto. Karis Yulianto juga pernah membela Persija Jakarta sebelum akhirnya membela tim Arema Malang dan juga sempat membela Persib Bandung dan Sriwijaya FC. Kita lihat ini adalah pemain yang paling berbahaya dari kubu Persela Lamongan, Gustavo Fabian Lopez. Percobaan pertama dari Persela Lamongan. Ya, satu pergerakan dan satu passing dari Lopez yang cukup baik. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Barkowi yang datang dari belakang dan memang murni tidak offside. Kita lihat di sini satu kesempatan langsung shooting, namun memang masih terlalu lemah dan mengarah kepada Hendro Kartiko. Namun kita lihat satu kontribusi yang sangat positif dari seorang Lopez yang diharapkan bisa menjadi playmaker bagi timnya. Kembali Gustavo Fabian Lopez kepada Jimmy Suparno. Tinggalkan lapangan permainan atau juga Hendro Siswanto, anggota timnas U23 Indonesia. Dimana Gustavo Fabian Lopez yang masuk di putaran kedua bagi Persela Lamongan memang mampu memberikan sebuah warna baru bagi permainan Persela Lamongan. Dan tidak heran kalau saat ini pun posisi dari Persela Lamongan berada di peringkat ke-11 di klasemen Jarum Indonesia Super League setelah sebelumnya sempat berada dalam zona playoff. Pelatih Rahmat Darmawan kembali kita lihat bagaimana pergerakan dilakukan oleh Igede Sukadana. Mustafiz Fahrudin kali ini. Ridwan Barkawi dipotong oleh Leo Saputra yang di pertandingan terakhir tidak tampil, di mana perannya digantikan oleh M. Nasuha. Mencoba melakukan dribbling kali ini adalah Greg Nokolo membuka Agu Kasmir sebelah kiri. Masih Greg Nokolo berhadapan dengan Karis Yulianto. Oh, gagal tadi Greg Nokolo melewati Dedi Indra. Datang membantu dari Olivier Makor. Kita lihat tadi soloran dari Greg Nokolo yang sedikit ambisi sekali. Kita lihat ada posisi yang baik di sebelah kanan di mana Ismet sudah bisa menunggu untuk diberikan bola, namun sayang sekali terlalu lama dengan bola sehingga akhirnya tadi Karis mampu untuk memotong serangan dari Greg Nokolo. Balik kita lihat Gustavo Fabian Lopez. Para pemain dari Persela Lamongan tampil agresif di pertandingan malam hari ini. Erik Arsen Bayemi, Olivier Makor berikan bola kepada Ismet Sofian. Ya, di pertandingan ini tanpa M. Ilham, Persija Jakarta. Ya, memang kita lihat di sini satu strategi yang berbeda dari Coach RD dengan menyimpan M. Ilham yang biasa berperan di sektor sayap sebelah kanan. Bukan sebuah pelanggaran.
Lihat bagaimana Ridwan Barkawi. Untuk dua kalinya kita lihat positioning dari Ridwan Barkawi sangat baik. Walaupun memang tadi ada indikasi dia sedikit menjatuhkan badan, namun wasit Najamuddin tidak menganggap suatu pelanggaran yang harus diberikan hadiah penalti. Ya, Kembali kita lihat bagaimana Erik Bayemi dan juga Ridwan Barkawi. Ya, memang tidak ada sentuhan sama sekali dari Bayemi. Terlihat memang keseimbangan dari Barkawi yang tidak baik sehingga dia terjatuh. Igede Sukadana. Gustavo Fabian Lopez. Ridwan Barkawi. Tony Sucipto tadi kepada Leo Saputra. Ya, kita pun melihat di sini ada perbedaan dari kubu Persela, di mana memang banyaknya striker yang mengalami cedera dan Sulam Zamrun pun juga dicadangkan. Sementara di sini kita melihat hanya satu sosok striker yang memang mereka mainkan, Ridwan Barkawi. Sementara memang pemain-pemain sayap atau pemain dari second line lah yang keluar untuk membantu melapis seorang Barkawi. Kita lihat bagaimana Dedi Indra memberikan bola tadi kepada Ridwan Barkawi. Tony Sucipto. Ya, kita lihat memang agak sedikit berbeda penampilan dari Persija Jakarta di pertandingan malam hari ini, di mana Tony Sucipto bermain lebih ke dalam dan juga Amrizal tampaknya bermain seperti bek kanan dan Ismet Sofyan didorong lebih ke depan bersama dengan Greg Nokolo di sektor kiri dan juga Leo Saputra. Iya, memang sedikit menarik kita lihat di sini komposisi yang sangat berbeda, dan ini satu strategi dari Coach Erde juga untuk bisa menghentikan laju dari pemain Persela. Dan yang menarik memang di saat M. Ilham tidak ada, diharapkan peran dari seorang Ismet lah yang lebih sering keluar untuk bermain menyisir dari sayap sebelah kanan. Dan memang satu komposisi yang sangat berbeda kita lihat di sini. Tony Sucipto memang lebih bermain kedalaman, sementara Makor agak sedikit ke depan membantu pergerakan dari BP mau juga Bukasmi. Kembali Leo Saputra, Tony Sucipto, Agu Kasmir, Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan, Greg Nokolo. Bukan sebuah pelanggaran. Masih beri kesakitan Greg Nokolo. Pemain yang tidak berhenti mencetak gol bagi Persija Jakarta dalam penampilan Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo dan juga ketika Persija Jakarta menahan Sriwijaya FC di Jakabaring. Pelatih Rahmat Darmawan yang rekornya sudah dipatahkan oleh Jackson F. Tiago dalam meraih 2 gelar juara di Liga Indonesia. Sebelumnya, Rahmat Darmawan bersama Jackson F. Tiago menjadi pelatih yang sukses membawa 2 tim yang berbeda untuk menjadi juara di Liga Indonesia atau juga meraih 2 title, tapi di musim ini dipatahkan oleh pelatih Jackson F. Tiago yang sudah meraih 3 title Liga Indonesia. Agu Kasmir, Olivier Makor. Oh, kita lihat sepak pojokkah untuk Persija Jakarta. Ada sedikit salah antisipasi dari Iko Bang Putra yang tidak menyangka Olivier Makor memberikan umpan jauh yang ternyata mengarah ke gawang. Iya, memang tadi kita lihat tidak begitu jelas crossing dari Makor. Sementara memang IKP tadi memang sedikit ingin melakukan tangkapan namun dilepas karena memang bolanya tidak mengarah ke gawang. Dan cukup menarik kita lihat IKP pada saat bermain melawan Arema bermain sangat baik walaupun di menit akhir juga harus kebobolan. Dan satu yang sangat menarik bahwa IKP pun juga sebenarnya besar di kompetisi divisi utama lokal Persija, kompetisi internal bersama tim Hercules, dan juga kita juga pernah mengingat bahwa IKP pun pernah bermain melawan Coach RD yang pada saat juga bermain sebagai pemain dari PSAL. Sementara sekarang mereka harus berbeda
Yang satu masih bermain, yang satu menjadi pelatih. Kembali kali ini kita lihat Greg Nokolo. Oh. Ya jelas sekali kita lihat coach Subangkit menumpuk pemainnya begitu banyak di gelandang untuk bisa melawan atau paling tidak menghentikan gelandang-gelandang serang yang begitu baik dari Persija. Karena ya kita lihat bagaimana Fabiano Rosa Beltran mampu menghentikan laju dari Greg Nokolo yang memang sangat berbahaya apabila menguasai bola dan selalu menggunakan atau kecepatannya dengan menyisir di sektor sayap. Agu Kasmir dalam kotak penalti menuju kepada Greg Nokolo. Kita lihat kali ini masih Greg Nokolo dalam kotak penalti. Dua kali terlihat bagaimana Greg Nokolo cukup memaksa untuk bisa melewati para pemain bertahan dari Persela Lamongan. Ya memang satu masalah kadang-kadang apabila Greg memang sudah bisa untuk menguasai bola dan sering sekali suka berlama-lama dengan bola sehingga memang agak sedikit menghentikan istilahnya serangan dari tim Persija. Padahal rekan-rekannya memang sudah banyak yang siap untuk menunggu untuk diberikan bola. Walaupun tidak jarang dari kemampuannya dalam mendribbling bola dan juga membelah pertahanan lawan juga menghasilkan sebuah gol. Betul. Kita lihat Mustafi Fahrudin. Hendro Siswanto tadi. Gede Sukadana. Ya, berapa kali kita lihat memang Najamuddin aspiran wasit yang memimpin jalannya pertandingan sedikit membiarkan para pemain yang beradu kontak. Dan terlihat ada beberapa pemain yang jatuh tadi seperti Ridwan Barkawi dan juga Greg Nokolo. Dan barusan juga tadi kita saksikan ada Hendro Siswanto tapi juga didiamkan oleh wasit Najamuddin aspiran. Ya mungkin keputusan dari wasit juga melihat pelanggaran yang memang tidak harus diganjar dengan satu pelanggaran dan juga memang masih dalam batas fair play. Apakah itu memang karena terjatuh atau mungkin juga menjatuhkan diri sendiri. Namun sejauh ini kita lihat pemimpinan wasit masih cukup lumayan baik. Ya memang di akhir musim pun PT Liga Indonesia akan memberikan sebuah reward kepada wasit terbaik di Jarum Indonesia Super League. Di mana di musim lalu wasit terbaik adalah jatuh ke tangan Setiono. Ilham kali ini harus berada di bangku cadangan terlebih dahulu. Pemain yang memang selalu menjadi andalan di sektor sayap kanan bagi Persija Jakarta. Pemain yang tidak tergantikan perannya di kubu dari Persija Jakarta walaupun tim ini sudah berganti pelatih. Ismet Sofyan kembali kali ini kepada Olivier Makor. Masih Olivier Makor, sebuah percobaan dari Olivier Makor. Ya cukup terbuka tadi kita lihat di sini passing dari Ismet Sofyan kepada Olivier Makor, di mana Makor juga masih mampu melakukan dribbling dan mencari celah untuk melakukan shooting. Cukup terbuka, namun masih melebar dari gawang IKP. Sangat berbahaya apabila Olivier Makor selalu diberikan kesempatan melakukan shooting dari luar kotak penalti karena memang Makor sering sekali mencetak gol dengan shooting dari luar kotak penalti. Sementara itu kita lihat sekarang memang berbalik. Persija lebih banyak seperti memegang peran. Ya, kita saksikan bagaimana penyelamatan dari Iko Mang Putra yang cukup tenang menahan bola dari Greg Nokolo. Betul sekali, jam terbang dari IKP memang sangat-sangat jelas terlihat di sini. Dua pertandingan terakhir memang bermain sangat baik sehingga coach Subangkit masih tetap mempercayakan kepada IKP. Padahal memang ada kiper muda juga, Khairul Huda yang cukup baik juga, Rendra. Namun IKP belum tergantikan. Pengalaman senior yang juga pernah membela Persema Malang dan PSIS Semarang. Betul sekali. Kita lihat bagaimana Leo Saputra bermain bergantian dengan M. Nasuha di sektor sebelah kiri dari Persija Jakarta. Kembali kita lihat bagaimana Erik Bayemi, Leo Saputra, Agu Kasmir, Bambang Pamungkas gagal tadi. Haris Yulianto memberikan umpan terobosan. Ada 3 pilihan kali ini kepada Ridwan Barkawi dan berhasil intercept oleh Ismet Sofyan.
Kita lihat Ismet Sofyan berikan kepada Bambang Pamungkas. Datang kali ini adalah Tony Sucipto. Kita lihat sebuah peluang dari Persija Jakarta. Diamankan oleh Dedi Indra, overlapping dari Tony Sucipto. Ya, satu clearance sliding yang sangat baik dari Dedi Indra tadi menghentikan laju dari Tony Sucipto, mendapatkan wall pass dari BP. Satu pergerakan yang sangat baik sekali coming from behind, namun cekatan dari Dedi Indra untuk mengambil keputusan melakukan tackling sangat baik sehingga bola bisa dihentikan. Dan juga melihat apa yang terjadi dalam skema penyerangan atau juga serangan balik yang dilakukan oleh Persija Jakarta tadi, kita juga bisa melihat bagaimana visi dari seorang Bambang Pamungkas yang melihat Tony Sucipto datang dari belakang, dan itu adalah sebuah hal yang memang harus ia lakukan atau juga ia tentukan hanya dalam waktu beberapa detik. Betul sekali. Kembali kali ini adalah Agu Kasmir dan memilih melakukan sebuah tendangan langsung. Kali ini Agu Kasmir, tapi tendangannya masih berada di atas Mistar dari Iko Mangputra. Ya, kita lihat di sini bagaimana Mustafik juga berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Begitu gampang memang daerah pertahanan ditembus dengan dribbling dan kecepatan penetrasi dari pemain Persija. Kita lihat di sini kembali Agu Kasmir mempunyai kesempatan melakukan syuting walaupun memang masih tinggi, namun indikasi membahayakan gawang dari Persela sangat besar tentunya. Kembali Gustavo Lopez. Pelanggaran. Ya, Amrizal melakukan pelanggaran tadi. Ya, satu protes keras dari Amrizal tadi. Kita di sini ya memang tidak ada tackling, wajar saja apabila memang Amrizal sedikit mempertanyakan. Ya, ini yang kita katakan tadi, Rendra, memang ada kalanya juga mungkin wasit membuat satu kesalahan. Jelas sekali kita lihat tadi memang tidak ada tackling dari atau tidak ada kontak ya dari Amrizal. Namun juga perilaku dari pemain juga emang harus tetap dijaga dengan baik sehingga tadi kelihatan memang Amrizal sedikit melakukan protes dan dia membuang ludah di depan wasit, tidak baik sebenarnya. Pelanggaran harus diulang. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Persija Jakarta memang menyimpan 2 pertandingan sisa menghadapi Delta Sidoarjo dan juga PSS Pekanbaru, dan pelatih Subangkit, pelatih yang memang sangat kenyang dalam melatih tim-tim asal Jawa Timur yang pernah sukses bersama dengan Persekapas Pasuruan, membawa tim tersebut menjadi peringkat 3 di Liga Indonesia di tahun 2006, di mana ketika itu Persik Kediri menjadi juara. Garis Yulianto merupakan anak asuh dari Rahmat Darmawan di Sriwijaya FC. Kali ini harus berhadapan dengan mantan rekan-rekannya dan juga mantan pelatihnya. Pelanggaran dari Dedi Indra. Anggota tim nasional Liberia, Olivier Makor bersama dengan Zarahan. Iya, kita lihat di sini pada saat Oliver Makor sudah bisa melewati satu pemain dan ada tackling dari belakang, bagaimana tadi Dedi Indra melakukan tendangan terhadap kaki dari Makor. Satu hal yang cukup menarik, Andra, Persija tidak bermain dengan wing murni di sektor sebelah kanan. Kita lihat beberapa kali ada perubahan di sana. Ada Tony Sucipto, ada Makor, dan juga ada Ismet Sofyan yang selalu mengisi di daerah sayap sebelah kanan. Sementara di kiri yang kita lihat ada Greg dan juga ada Leo Saputra. Ismet Sofyan kali ini, dan sebuah sundulan dari Erik Bayemi masih melebar dari gawang Iko Mangputra. Berkali-kali memang Erik Bayemi menang dalam duel-duel bola mati yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Penampilan dari pemain asal Kamerun yang baru musim ini bermain di Liga Indonesia dan langsung mampu memberikan sebuah penampilan yang luar biasa sehingga membuat para pendukung dari Persija Jakarta sedikit melupakan Pierre Niangka yang hijrah ke Arema Indonesia. Balik Garis Yulianto. Gustavo Lopez. Ya, di 10 menit pertama sedikit terlihat banyak peran dari seorang Lopez, namun agak sedikit berkurang sekarang. Kita lihat memang penguasaan bola memang lebih banyak sekarang dikuasai oleh Persija, dan serangan demi serangan dari Persela memang walaupun ada, namun tidak begitu banyak. Umpan dari Zainal Ihwan, kita kembali peluang yang didapatkan oleh Ridwan Barkawi.
Ya, tidak banyak memang serangan, namun kita lihat di sini bagaimana crossing dari Zainal Ikhwan yang sangat-sangat memanjakan Ridwan Barkowi. Kita lihat crossing ke tiang jauh. Barkowi memang mampu melakukan heading. Iya, memang terhalang pergerakan dari Amrizal. Sementara tadi kita lihat bagaimana Barkowi menyatakan bahwa Amrizal sengaja menggunakan tangannya untuk melakukan atau membuang bola tadi. Tampaknya memang Ridwan Barkawi menjadi pemain yang paling favorit bagi Persija Jakarta untuk dihentikan. Ya, lagi-lagi kita lihat di sini Amrizal yang dianggap melakukan pelanggaran. Kita akan lihat bagaimana. Ya, memang ada tendangan terhadap kaki dari Barkowi di sini. Ya, satu peluang yang cukup bagus dari sudut yang sangat ideal untuk memberikan ancaman bahaya bagi gawang Hendro Kartiko. Kita lihat di sini siapa yang akan mengambil tendangan. Kelihatannya Gustavo Lopez. Mustafi Farudin, Hendro Siswanto, Ridwan Barkawi, Fabiano Rosa Beltram, dan Gustavo Fabian Lopez langsung melakukan tendangan ke arah gawang. Ditinju saja oleh Hendro Kartiko. Untuk kali pertama kita lihat Hendro harus berusaha keras untuk membuang bola dari gawangnya memang yang mengarah ke dalam. Apabila tidak dibuang tadi memang indikasi gol akan bisa terjadi. Masih ada peluang dari sepak pojok. Lagi-lagi kali ini sebuah tendangan mengarah ke arah gawang. Ya, kita lihat memang sedikit tadi ada usaha melakukan sunduran dengan tangan. Ya, kita datang ke sini. Ya, memang mengenai tangan tadi. Kita saksikan bagaimana IGD Sukadana mencoba melakukan gerakan tangan Tuhan untuk bisa menggapai bola. Dan itu jelas sekali Rendra terlihat, dan memang ada wasit di depannya Najamuddin, namun kita lihat Najamuddin juga tidak memberikan satu pelanggaran dengan kartu kuning. Kembali Erik Bayemi, Leo Saputra, Greg Nokolo, dikawal ketat oleh Zainal Ikhwan. Masih Greg Nokolo, Bambang Pamungkas. Kembali Greg Nokolo. Leo Saputra mengarah kepada Bambang Pamungkas. Kali ini adalah Tony Sucipto. Kita lihat bagaimana Tony Sucipto. Berikan bola masuknya kepada Ismet Sofyan, direbut tadi. Percobaan dari Ismet Sofyan. Ya, tadi kita lihat bagaimana Bambang di tiang jauh sudah mengangkat tangan untuk meminta crossing dari Ismet, namun Ismet mengambil keputusan melakukan shooting dari jarak yang cukup jauh dan masih tidak mengarah ke gawang. Ya, pertandingan di malam hari ini juga menjadi satu partai yang memang bisa dibilang adalah duel antara Iko Bang Putra dan juga Hendro Kartiko, sama-sama penjaga gawang senior. Betul. Sama-sama penjaga gawang yang sudah memasuki usia veteran dalam kancah sepak bola Indonesia, tapi masih sangat-sangat penampilan yang luar biasa. Dan kembali skill dari Gustavo Fabian Lopez. Kali ini dia tidak bisa melewati rap-rap dari seorang Amrizal. Terlalu banyak dan memang tidak ada pergerakan dari teman-temannya untuk meminta bola. Namun kita lihat bagaimana skill individu dari Lopez tadi sangat mumpuni. Di atas rata-rata skillnya. Erik Bayemi. Kembali Gustavo Fabian Lopez. Bola efek kali ini menuju kepada Ridwan Barkawi.
Mustafid Fahrudin. Oh, ya sangat ambisius sekali Sukadana melakukan syuting dari jarak yang sangat jauh. Cukup menarik sekarang kita lihat pergerakan anak-anak Persela. Mereka menyisir daerah tengah permainan dari Persija, dan kita lihat tadi bagaimana skill individu dari Gustavo Lopez yang bisa mengecoh pergerakan dari Amrizal. Dan Bambang Pamungkas mencoba mencolong bola tadi, tapi sundulannya masih melebar dari gawang Iko Mangputra. Satu pergerakan yang sangat baik dari BP tadi. Kita lihat memang BP mempunyai lompatan yang sangat tinggi, dan kita lihat menyambut crossing dari sayap kanan. BP memenangi lompatan dan heading namun belum mengarah ke gawang. Satu kesempatan pertama dari BP. Ya, kita lihat bagaimana begitu histerisnya BP dengan tidak bisa menjebol gawang dari IKP. Zainal Ihwan juga pernah membela Persija Jakarta. Ketika itu berperan sebagai seorang penyerang bagi tim Persija Jakarta. Ismail Sofyan kepada Hendro Kartiko. Dedi Indra, Gede Sukadana, Mustafid Fahrudin, bukan sebuah pelanggaran. Kurek Nokolo, Agu Kasmir, Dedi Indra. Fabiano Rosa Beltran. Ya, agak sulit memang kita lihat di sini, tidak adanya pergerakan, memang sangat sulit ya untuk menembus daerah pertahanan Persija. Sehingga memang ball position dari anak-anak Persela diakhiri dengan long pass dari Fabiano tadi tidak mengarah dengan baik. Dan sekarang kembali kita lihat serangan balik dari tim Persija. Tony Sucipto tampaknya sekarang yang bermain di sebelah kanan. Ya. Dan Ismail Sofyan lebih bermain di dalam, atau juga menjaga pertahanan dari Persija Jakarta. Ya, kembali kita lihat bermain dengan komposisi 4-4-2, di mana Erik Bayemi yang biasa bermain di belakang dengan Precious justru malah didorong ke tengah bermain bersama Olivier Makor. Sementara di pertahanan kita lihat diisi oleh Amrizal dan juga Precious. Ridwan Barkawi. Percobaan dari luar kotak penalti dari Gustavo Fabian Lopez. Ya, cukup jauh tendangan Lopez tadi, tidak mengarah dengan baik.
Kita lihat bagaimana Greg Nokolo. Langsung saja bola diamankan oleh Karis Yulianto. Ya, memang cukup berbahaya penetrasi dari seorang Greg Nokolo yang begitu berani masuk hingga dari kotak final, tidak punya skill yang sangat baik. Oh, iya, sebenarnya memang ada tackling dari Fabiano. Lagi-lagi kita lihat di sini posisi wasit Najamudin yang sebenarnya dekat dengan tempat terjadinya pelanggaran, namun tidak menyatakan ini suatu pelanggaran. Saya pikir ini mutlak adalah pelanggaran yang harus diganjar dengan hadiah penalti, Rendra. Jelas sekali memang tidak ada keputusan dari wasit atas pelanggaran ini. Ya, kita lihat bagaimana Greg Nokolo saat ini masih harus menerima perawatan dari tim medis. Kembali kita saksikan dan tayangan lambat bagaimana aksi dari Greg Nokolo yang dihentikan oleh Fabiano Rosa Beltram. Oh, iya. Lagi-lagi kita lihat memang sangat jelas tidak ada kontak dengan bola dari seorang Fabiano. Justru malah Fabiano melakukan atau menendang kaki kiri dari Greg Nokolo. Kembali keputusan yang tidak diambil oleh wasit Najamudin, saya pikir satu keputusan yang sangat salah. Leo Saputra atau Eric Baim. Bambang Pamungkas. Oh, pelanggaran terhadap Dedi Indra. Ya, kita lihat bagaimana penampilan dari Dedi Indra. ya, justru malah di sini saya lihat memang bola 50-50 dan body charge sebenarnya terjadi tanpa ada sentuhan terhadap wajah dari Dedi Indra, namun wasit memberikan pelanggaran. Zainal Ikhwan kembali kepada Gustavo Fabian Lopez. Gagal dia melewati Amrizal. Agu Kasbir pada Tony Sucipto. Igede Sukadana. Kembali Gustavo Fabian Lopez. Hendro Siswanto. Oh, Harus berhati-hati seorang Amrizal. Dan tampaknya kali ini memang sudah tidak dimaafkan oleh wasit Najamudin Aspiran. Kartu kuning pertama dikeluarkan kali ini kepada Amrizal yang memang sudah beberapa kali melakukan pelanggaran cukup keras. ya memang Najamudin Aspiran harus lebih tegas lagi menyikapi dengan setiap pelanggaran yang terjadi apabila memang mau pertandingan ini berakhir dengan sempurna. Kita lihat di sini pelanggaran yang sangat keras dari Amrizal dengan menghentikan lari dari Hendro Siswanto. Tackling yang sangat bahaya tentunya. Kartu kuning yang kelima yang diterima oleh Amrizal sepanjang musim ini. Ya, lagi-lagi pelanggaran. Cukup dekat dengan kotak penalti. Kita lihat protes dari para pemain Persija. Ya, memang terjadi handsball di situ. Walaupun memang tangan dari Makor tidak aktif, namun wasit memberikan pelanggaran dan satu keuntungan bagi tim tuan rumah. Pelanggaran yang cukup ideal dari sudut yang bisa membahayakan gawang Hendro Kartiko. Fabiano pun mempunyai tendangan yang sangat keras dari bola-bola mati ini. Apakah Fabiano ataupun juga Gustavo Lopez yang akan mengambil? Kelihatannya Fabiano bersiap-siap. Fabiano sudah mencetak 4 gol, termasuk pemain yang juga sangat produktif untuk seorang pemain bertahan. Dan ternyata Gustavo Fabian Lopez dan penyelamatan yang sangat baik kita saksikan dari Hendro Kartiko. Iya, justru kita malah disuguhkan dengan penampilan baik di dua penjaga gawang dari kedua tim.
di mana IKP menjadi penyelamat selalu di barisan pertahanan dari Persela. Dan sekarang kita lihat bagaimana usaha dari Hendro berjibaku untuk menghentikan tendangan dari Gustavo Lopez yang melengkung dan cukup berbahaya. Kita lihat di sini sampai akhirnya juga Hendro mengalami cedera dengan usaha menyelamatkan gawangnya dari kebobolan tadi. Salah tumpuan terlihat pada saat jatuh kelihatannya. Kita lihat bagaimana tendangan yang kedua yang membuat Hendro Kartiko harus sedikit bersusah payah menahan tendangan dari Gustavo Fabian Lopez. Ya, terlihat tadi memang ditayang ulang pada saat jatuh atau landing di rumput tadi. Bagian lutut dari Hendro lebih dulu mendarat sehingga mengalami sedikit permasalahan. Satu hal juga Rendra yang sangat menarik, apabila Hendro tidak bisa melanjutkan pertandingan, maka kiper Gaek lagi lah yang akan diturunkan. Karena di situ kita tahu Gendry Pitoy juga merupakan kiper yang sudah cukup kenyang dengan asam garam. Di usianya juga yang sudah menanjak larut tentunya. Sepak pojok diamankan oleh sebuah tendangan dari luar kotak penalti tadi dari Hendro Siswanto. Sebuah sepak pojok dari Gustavo Fabian Lopez. Ya, sangat menarik memang. Memasuki menit akhir justru Persela banyak mengancam dari bola-bola mati, bola-bola set piece, dari sepak pojok, dari tendangan atau tendangan bebas dari depan kotak penalti. Tentunya ini cukup berbahaya apabila tidak konsentrasi bagi tim Persija. Paling tidak harus selalu melakukan satu pelanggaran di daerah berbahaya. Zainal Ihwan, pelanggaran dari Leo Saputra. Kehidupan permainan dari tim Persela Lamongan memang Gustavo Fabian Lopez. Kembali Gustavo Fabian Lopez. Datang dari belakang kali ada Dedi Indra. Hendro Siswanto. Zainal Ihwan. Agu Kasbir. Greg Dokolo. Ya, untuk kali ini saya setuju dengan wasit. Memang bersih sekali kita lihat Fabiano. Namun kita lihat wasit menghentikan pertandingan. Walau memang ada sedikit sentuhan dengan bola, namun kita lihat kembali kaki dari Greg ternyata yang diambil. Fair play tadi. Lewat ke dalam untuk Persela Lamongan. Mustafiz Fahrudin. Kembali Mustafiz Fahrudin. Sebuah terupas tadi maksudnya kepada Ridwan Barkawi. Pelanggaran dari Mustafiz Fahrudin terhadap Erik Bayemi. Dia gelandang pengangkut air dari Persela Lamongan. Ya, memang agak sedikit sulit Persela bermain dengan satu striker apabila tidak ada pergerakan dari lini kedua pun juga dari kedua sayapnya. Jelas sekali kita lihat Barco memang agak sedikit tidak mendapatkan support apabila dia menguasai bola.
bersama Bambang Pamungkas dan juga Leo Saputra. Sepak pojok bagi Persija Jakarta. Teguh Kasbiar dan juga Precious Ebojeraye dan juga Eric Bayebi. Lagi dengan sangat tenang Iko Bang Putra. Pelanggaran dari Leo Saputra terhadap Hendro Siswanto. Hendro yang juga biasa bermain di sektor tengah, kini digeser bermain agak sedikit keluar, bermain di sektor sayap kanan. Dan kita lihat pergerakan Hendro memang sedikit merepotkan Leo Saputra. Di sini kembali Hendro menguasai bola. Ya, masih Hendro Siswanto kepada Igede Sukadana, sebuah permainan cukup baik dari Persela Lamongan. Betul, cukup baik. Kita lihat pelanggaran lagi kita di sini. Eric Bayemi terhadap Dedi. Ya, kartu kuning kedua kali ini diberikan kepada Eric Bayebi. Pelanggarannya terhadap Dedi Indra. Dan Eric Bayebi akan absen di pertandingan berikutnya bagi Persija Jakarta ketika menghadapi Delta Sidoarjo. Kita lihat bagaimana Dedi Indra. Musim ini memang musim yang sangat baik bagi penampilan Dedi Indra yang sebenarnya hanya ditaruh sebagai pemain pelapis bagi posisi bek kiri dari tim Persela Lamongan, karena di posisi tersebut memang sudah ada nama Slamet Riyadi dan juga Kobat Soeharto. Tapi ternyata Dedi Indra lah yang melejit dan tampil sebagai pemain utama di bek kiri dari Persela Lamongan. Gustavo Fabian Lopez, kali ini masih ada Precious Ebojeraye. Olivier Makor. Mata tadi dari Zainal Ikhwan. Leo Saputra. Kembali Olivier Makor. Menuju kepada Tony Sucipto. Masih Tony Sucipto, Bambang Pamungkas. Salah passing dari Bambang tadi terhadap Makor. Jalan ke lapangan permainan. Keamanan dari Amrizal tadi. Berbanding 1 dalam sepak pojok Persela Lamongan dan juga Persija Jakarta. Lagi penyelamatan dari Hendro Kartiko. Ya, kita lihat di sini Precious juga sedikit terprovokasi ya, memang tidak mengambil bola, lebih mengarah ke kaki dari Fabiano, sehingga pelanggaran diberikan oleh wasit Najamuddin untuk keuntungan tim Persela. Tendangan bebas kembali akan dilakukan oleh Gustavo Fabian Lopez. Kita lihat Gustavo Fabian Lopez mengenai salah seorang pemain dan terjadi perebutan. Masih, ya kita lihat bagaimana penyelamatan dari Leo Saputra. 1 menit terakhir di
Waktu normal Persela Lamongan menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League dari Stadion Surajaya Lamongan. Gustavo Fabian Lopez lagi kali ini. Masih ada Bambang Pamungkas. Dedi Indra. Pada Ridwan Barkawi dan sebuah sundulan Ridwan Barkawi. Ya, kita lihat banyak sekali peluang bagi tim Persela di menit akhir ini. Namun kembali juga belum bisa menjebol gawang dari Hendro Kartiko. Di mana lone striker Ridwan Barkawi tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Dua menit taman waktu. Ciwi Supardo tadi. Pelanggaran dari Olivier Bakorta dan Mustafid Fahrudin. Oke, kita lihat bagaimana perebutan bola antara Olivier Bakorta dan juga Mustafid Fahrudin. Iya, jelas sekali kita di sini. Makor sama sekali tidak mengambil bola. Justru melakukan teknik yang cukup berbahaya. Ya, namun kita di sini ada sportivitas. Bagaimana tadi Makor juga dan Mustafik sudah bersalaman. Fabiano Rosa Beltram. Cukup keras. Kali ini berada dalam dekapan Hendro Kartiko. Ya, satu tendangan cannonball yang sangat keras dari Fabiano. Namun masih mengarah kepada Hendro Kartiko. Lagi-lagi pelanggaran. Kali ini adalah Gustavo Fabian Lopez yang menjadi korban dari Leo Saputra. Ya, lagi-lagi tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Leo Saputra. Kita lihat tadi dengan melakukan, ya dengan dengkul yang naik langsung mengarah ke bagian belakang punggung dari Gustavo Lopez, tentunya sangat berbahaya. Pelanggaran di menit-menit akhir yang tentunya apabila wasit lebih tegas lagi bisa diganjar dengan kartu kuning ini. Dengan bebas bagi Persela Lamongan. Mengarah ke gawang kali ini. Tinggalkan lapangan permainan.